Kembali lagi bersama kami dalam Visip on This Week edisi 16 Oktober 2020. Fenomena dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 tengah hangat diperbincangkan. Seakan-akan ini menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Berikut liputan selengkapnya. Lama lagi akan diselenggarakan, menuai berbagai kontroversi. Apalagi di tengah kompleksnya masalah pandemi. Hal tersebut menambah deretan persoalan baru yang mengiringi tahun 2020 ini. Hadirnya beberapa tokoh politik baru yang berasal dari keluarga RI 1 pun menjadi sorotan publik. Publik menilai pilkada tahun ini syarat akan kepentingan dan politik dinasti. Lalu, apa itu politik dinasti? Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu. Contohnya keluarga elit, yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Markus Michener dalam paper yang berjudul Indonesia's 2009 Election, Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik ini menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balance menjadi lemah. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kekerabatan menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Faktor yang mendorong terjadinya hal ini adalah adanya kompetisi politik yang tidak sehat, nilai demokrasi yang terkikis, sistem kekerabatan seperti patronasi, kronisme, dan nepotisme, dan yang terakhir adalah oligarki partai politik. Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya, sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik, mulai dari level regional hingga nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena political dinasti. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik, khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada oligarki di tubuh partai politik, yang menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak sejalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti ini dalam pilkada. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya memberikan angin segar dalam membatasi dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan. Namun dalam perjalanannya, ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan MK Nomor 34 dengan alasan konflik kepentingan dengan petahana. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sudah sepatutnya kita mengikuti regulasi yang berlaku sekarang ini. Terlepas dari itu, sebagai masyarakat kita harus tetap berpikir kritis dalam menyikapi persoalan di negeri ini, terutama permasalahan politik yang cenderung kompleks. Dalam memilih calon pemimpin contohnya, kita harus lebih mengetahui manakah pemimpin yang mempunyai kompetensi yang baik dan sebaliknya. Selain itu, peran partai politik juga menjadi penting untuk memutus mata rantai dinasti politik. Dengan mengubah sistem pencalonan dalam tubuh partai politik, maka dapat dimungkinkan akan hadirnya calon-calon pemimpin yang benar-benar kompeten dalam memimpin serta jauh dari kepentingan oligarki. Regulasi mengenai hal ini pun rasanya perlu kembali dipertimbangkan, mengingat kian merebaknya aktor politik yang berasal dari kalangan keluarga yang berkuasa dan kekhawatiran publik akan munculnya dinasti politik yang bisa mempengaruhi kepercayaan dan tingkat partisipasi publik.
Natasha dan Andit melaporkan untuk Visip on this Week.